Gue yakin banget di dunia ini nggak ada yang namanya orang pemalas. Cuma ada orang yang nggak tahu tujuan hidupnya apa. Banyak banget orang yang nanya, Fit, tujuan hidup lu tuh apa sih? Kenapa lu pengen kaya? Kenapa lu kerja sekeras itu? Dan jawaban gue sebenarnya sangat simpel. Gue dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Gue sudah melihat banyak penderitaan yang gue dan keluarga alami karena tidak punya uang. Dan dari detik itu gue berjanji untuk punya sangat banyak uang, sehingga gue bisa memberikan hidup yang terbaik untuk keluarga gue. Kalau kita ngomongin tentang passion, kita ngomongin tentang panggilan hidup. Jujur aja ya, 10 tahun lalu ketika gue merintis, gue nggak punya apapun, gue cuma punya 100.000 perak. Apakah lu pikir gue mikirin tentang passion? Apakah lu mikir gue mikirin tentang calling, tentang panggilan? Jawabannya enggak, gue cuma pengen bertahan hidup. Jadi kalau ngomongin passion, panggilan, pas lu nggak punya uang, passion lu adalah uang. Dan lu gak perlu malu untuk mengakui bahwa lu suka uang, lu kerja untuk uang, dan uang itu memberikan banyak hal baik di hidup lu. Gue ngomong gini bukan berarti lu gak boleh ngelakuin passion lu. Jujur ya, gue bikin video kayak gini, gue ngelakuin semua apa yang gue kerjakan. Di umur gue sekarang, gue seumur hidup gak perlu kerja pun. Passive income gue udah cukup buat menghidupi gue sampai berapa generasi ke depan. Tapi pertanyaannya, kenapa masih harus kerja? Kenapa masih harus bikin video? Kenapa masih harus berbisnis, invest, dan lain sebagainya? The answer is because I truly love what I do. Ketika gue mencintai apa yang gue lakukan, gue lagi nggak merasa kerja. Bikin video ini gue merasa kayak main-main aja. Artinya apa, teman-teman? Passion itu adalah sesuatu yang bukan kalian temukan ketika kalian awal memulai. Tapi semakin kalian lebih expert, kalian dapat uang lebih banyak, kalian dapat status lebih tinggi, otomatis kalian akan mencintai apa yang kalian lakukan. Dan kalau kita ngomongin standar kesuksesan di sosial media, menurut gue standar itu rada toxic. Ya mungkin gue salah satu yang membuat standar toxic itu, ya anak muda, usia 20-an, punya ratusan miliar. Tapi kalau boleh jujur, menurut gue momen yang paling bikin gue ngerasa kaya adalah benar-benar ketika gue dulu naik Honda Beat, terus gue bisa beli Honda CR-V. Terus ketika gue beli Mercedes pertama gue kasih Honda CR-V ke nyokap. Itu adalah momen dimana gue paling merasa kaya. Padahal kalau dipikir-pikir, uang gue saat itu sama uang gue hari ini, itu jaraknya udah 10 kali lipat bedanya. Jadi buat lu yang masih merintis, mimpi boleh setinggi-tingginya, tapi bikinlah goals yang realistis. Cabut satu kertas, tulis 10-20 mimpi kalian yang kalian pengen capai dalam 5 tahun ke depan. Dan percayalah, hiduplah, berjalanlah, berpikirlah seperti semua yang kalian tulis di atas kertas itu udah jadi kenyataan. Karena nggak akan ada satupun orang di dunia ini yang percaya sama kita lebih daripada kita percaya sama diri sendiri.